Kemudian badannya sehat. Berarti kita sudah siap belajar. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, biasanya kita berdoa. Nah, silakan pimpin doa yang bertugas. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Nah, setelah kita selesai berdoa seperti biasa, karena kita belajar, karena dekat jasa para pejuang kita dulu, maka kita menyanyikan lagu wajib kita seperti biasa, yaitu lagu Siap lah, kita akan nyanyikan bersama-sama. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk pagi ini kita akan mengawali pelajaran kita, tapi Ibu ingin tanya, adakah yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada. Ada. Masuk semua ya? Untuk memastikannya, Ibu akan mengabsen kalian dulu, nanti seperti biasa lah. Kalau Ibu panggil, angkat tangannya dan saut ha. Adik. Aulia Ijatunisa hadir? Hadir. Iya, hadir. Arotea Opo Pintaruan? Hadir. Cika Jepania? Hadir. Maim? Hadir. Miki Alvaro? Hadir. Misnawati? Hadir. Muhammad Arnold? Hadir. Nur Hajijah? Hadir. Ya, hadir. Nur Paulus Olpanius? Hadir. Jainab? Hadir. Robi? Hadir. Ya. Rayani Sesa? Hadir.
Sebastian? Hadir. Ya, hadir semua. Ya. Ya, untuk meningkatkan semangat kita sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa. Ya, kita breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Nah, kita tepuk. Apa seperti biasa kita lakukan? Belajar, buat tambah semangat. Tepuk. Ya, mulailah. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Iya, tetap semangat ya. Silakan duduk. Nah, itu tetap seperti inilah sampai nanti pembelajaran kita tetap semangat belajar. Ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu, Pak. Pelajaran kita minggu lalu apa? Sebelum kita masuk hari ini, kan kita pelajaran tadi. Itu tentang sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu mana apa saja? Sumbernya dari mana cahayanya itu? Iya, matahari. Ada lagi? Bintang. Ada lagi? Iya. Nah, itu sumber cahaya. Nah, untuk hari ini kita masih mempelajari tentang cahaya. Ya. Nah, itu tadi kalian sudah melakukan asesmen awal. Itu mara pembelajaran kita pada hari ini tentang apa tadi bilang Ibu? Tentang sifat cahaya. Nah, cahaya itu gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat dengan mata kita lah. Itu cahaya. Dan nanti tahu apa sifatnya, apa cahaya. Kemudian kenapa? Karena bantuan cahaya kita bisa melihat. Karena cahaya itu mengenai benda seperti contoh misal kita ambil buku lah. Nih, kita bisa melihat buku ini dengan bantuan cahaya. Kenapa? Karena cahaya itu mengenai buku ini dan buku ini memantulkan cahaya itu ke mata kita. Nah, itu. Nah, untuk hari ini sifat-sifat cahaya agar lebih jelasnya kalian perhatikan nanti video penjelasan materi yang akan Ibu perlihatkan di depan. Hah? Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Buku Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Buku Online. Nah, anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai ya anak-anak. Bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu, bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini?
Yuk kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini. Anak-anak semua, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau menjelaskan sifat-sifat bunyi dan ini ada beberapa pertanyaan esensial yang nanti bisa kalian jawab di akhir kita di cermin. Yang keempat, bagaimana? Yuk penjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya apa saja ya. Kita lanjut ke sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, betul, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya loh. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah-celah kecil yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Nah, perhatikan gambarnya ya. Ini adalah contoh peristiwa sifat dari cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Nah, perhatikan juga gambar ini ya. Ini adalah contoh gambar yaitu sifat cahaya yang bisa dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Nah, perhatikanlah gambar yang pertama, yaitu itu ada tembok, itu benda gelap, tidak tembus cahaya. Yang kedua itu benda buram, tidak bening. Yang ketiga itu benda bening atau transparan, itu tembus cahaya dan jelas. Kita penjelasannya, Nana. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, anak-anak, ini jenis benda berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, yaitu bening, buram, dan gelap. Jika bening, semua cahaya bisa menembus benda. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi kita mendapatkan kosakata baru loh. Kosakata barunya itu yang pertama buram. Buram itu artinya tidak bening. Kosakata yang kedua yaitu transparan, yang berarti tembus cahaya atau nyata atau jelas. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa
bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat agar Ian dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ini adalah contoh gambar sifat dari cahaya bisa dibiaskan. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi yang menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Ini adalah gambar sifat dari cahaya bisa diuraikan. Nah, semua, pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari sehingga menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat warna sendiri, warna pelangi dengan bantuan kaca dan air. Selanjutnya, sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan merambat, yaitu jawabannya ada. Nah, itu tadi kalian sudah selesai melihat di tayangan video ada sifat cahaya. Ibu tanya, ada berapa sifat cahaya di sana tadi yang kalian lihat? Ada. Bisa tidak menyebutkannya? Dari yang kalian tonton tadi, kalau kalian sudah memperhatikan dan paham, kalian bisa menyebutkan ada 6 sifat cahaya. Apa saja? 1, yang pertama apa tadi? Merambat lurus. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dan yang keenam? Berbentuk bayangan. Nah, itu merupakan sifat-sifat cahaya. Agar kalian lebih memahami lagi, selain kalian menonton video tadi, menonton tayangan penjelasan tadi, nah sekarang kita coba bagaimana yang dikatakan dari sifat-sifat cahaya tadi. Nah, ibu sudah membentuk kelompok tadi berdasarkan nilai asesmen kalian. Lah nanti ibu sebutkan, kita bagi per kelompok. Nah setelah itu baru kita lakukan percobaan, kita buktikan benarkah sifat-sifat cahaya seperti yang dijelaskan di video tadi. Lah, ibu sebutkan orang-orangnya. Untuk kelompok 1 nanti ke sebelah sinilah. Yang kedua di tengah dan yang ketiga di pojok sana. Nah, kelompok 1, Mail, yang mana Mail? Ya. Miki. Ya, silakan bertukar tempat. Raya dengan Ija. Ija kelompok 1. Dah kelompok 1. Ibu ulang. Mail, Miki, Raya dan Ija. Raya mana? Nah, sekarang kelompok 2. Memes, Thea, Sebastian dengan Jaina sama si Robi. Nah, semua orang ya. Sekarang kelompok 3. Nisa, Orpan dengan Cika dan si Arnold. Ya.
Nah, itu ada ibu bagi 3 kelompok. Nah, kita coba. Nah, untuk hari ini kita lakukan percobaan yang 3 sifat cahaya. Nah, untuk kelompok 1, silakan ambil. Kelompok 2. Kelompok bisa. Ya, kelompok 3. Nih. Nah, nanti dari percobaan ini ibu akan bantu kalian dengan membagi lembar LKPD. Di sana ditulis apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian lihat. Nanti ditulislah. Selesai nanti baru dipresentasikan di depan, dipraktekkan benar-benar biar dilihat teman kelompok yang lain. Nah. Pegang aja. Oh iya. Kelompok ya, ini ibu bagi lembar kerjanya, LKPD-nya. Nanti kalian isi, kalian jawab sesuai dengan yang kalian lakukan percobaannya lah. Ya, silahkan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Dilihat sudah petunjuk di lembar LKPD. Ya, jelas yang 1 dipakai tuangkan airnya. Lakukan. Ya, silakan kerjakan kelompoknya masing-masing kerjasamanya. Nah, isi lembar apa yang kalian lihat silakan diisi di LKPD-nya. Nah. Ya, sambil dilihat sana bantuan pertanyaannya gimana perasaannya, puaskah kalian? Nanti kalau sudah
Sudah? Udah, Bu. Yang sudah boleh tempelkan, tapi pelan-pelan lah. Tempelkan di depan. Tempel aja. Udah, Bu. Boleh aja ada yang mengenai ini silakan. Tempel aja di depan pelan. Tempelkan. Dah, tempelin sudah. Dah, sudah semua? Ya. Dah, tempel, tempel. Dah. Nah, silakan duduk kembali ke tempat. Kalau sudah, nah, dari yang kalian rasakan, semuanya rata-rata tulisannya senang. Berarti kita mengikuti pembelajaran hari ini senang. Apalagi tadi bersemangat. Iya, nah itu pun juga yang ibu rasakan. Nah, untuk tugas di rumah, ibu kira ini kita cukup sampai di sini. Dan untuk tugas di rumah, silakan kalian cari contoh lain, tulis nanti di buku tulis, bah. Contoh lain dari sifat daya yang kita praktekkan hari ini yang tidak selain